Ya, ini Gini ada Kak, Pak Pendeta. Pak Pendeta mau bahas apa lagi Pak Pendeta nih? Wah ini kan, Assalamualaikum saudaraku. Iya, Waalaikumsalam. waalaikum Pak Pendeta. Ini suara apa nih? Petasan ya? Akang tuh Akang lanjut. Mau ceramah apa Bang Suma sama kita nih? Ini Pak Pendeta, terkait dengan Yesus palsu yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit. Apakah materi sekolah Anda sebagai pendeta itu sampai ke sana atau tidak sampai, atau sampai tapi pura-pura tidak tahu? Maksudnya Yesus yang asli, Yesus yang palsu yang mana? Yesus yang palsu yang memiliki banyak pengikut. Kalau yang asli kan cuma Bani Israel saja. Dari mana ayatnya itu ya? Matius 24, satu perikop. Intinya ada di poin-poin nomor 4, nomor 5. Matius 24 apa itu? Pendeta bertanya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, saudara. Waspadalah itu ya. Iya. Perintah waspada ini datang kepada muridnya. Waspadalah Ketik. kepada mereka Iya. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya benar. Yesus Nah, itu berarti hanya ada satu. Mesias palsu kan? Ya, yang asli pasti cuma satu. Yang asli bisa banyak. Iya. Yang palsu Iya. bisa banyak. Yang asli Oke. pasti satu. Oke. Yang asli hanya untuk Bani Israel kan? Yang asli yang pastinya adalah yang datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dan Oh, naik ke itu surga. bukan. Itu yang asli. Oh, itu bukan asli itu. Anda sebagai Kristen menggabungkan antara yang asli dengan yang palsu. Anda kan Kristen nih. Itu yang Pendeta asli. ini kan tak ada hubungannya dengan Yahudi. Anda mencoba menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda ingin membedakan itu. Tetapi kalau Anda bedah dengan akal, Yesus yang asli itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus ketika bercakap-cakap rahasia kepada muridnya di Bukit Zaitun, Yesus yang asli menerangkan agar murid-muridnya Bani Israel waspada kepada Kristen. Nggak ada Saya kata simpulkan Kristen di aja sana. gitu. Ya. Nggak ada Pengikut kata Kristen Kristus di kan? situ. Nggak ada Kristen kata itu kan Kristen di pengikut Kristus. Bukankah Ya, coba- Kristen itu pengikut Kristus, situ. Bang? Coba dengar, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nggak ada kata Kristen di situ. Kamu di situ siapa, Bang? Yang menyesatkan kamu ini Ya, adalah kamu di situ siapa? para pengikut. Pengikut ini Kristen atau Yahudi? Ya sebetulnya kalau di apa ya, ini pengikut Kristus. Kalau di Matius ini pasti adalah murid-murid yang belum disebut sebagai Kristen. Sebab Kristen itu kan nanti di Antioquia, di Kisah Rasul. Setelah itu. Betul. Di Kisah Rasul berapa, Pak Pendeta? Jadi ini sudah pasti adalah mereka yang mengikut Kristus dari awal. Mereka adalah orang-orang Yahudi, termasuk Iya. 12 orang murid dan juga Iya. ada pengikut-pengikut yang lain. Iya. Nah, apakah murid-murid ini kemudian dari non-Yahudi atau Yahudi? Ada non-Yahudi, ada yang diaspora ya. Nggak Diaspora ada, itu Bang. orang diaspora itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian tersebar ke berbagai Itu nanti itu Paulus punya misi itu, Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan oleh Penatua bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi yang hidup di dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang-orang yang hidup di tahun 50-an ke atas. Itu di Antioquia, di Turki. Tempat Paulus dan Barnabas Oke, ya, saya mengajar. bacakan Kisah Rasul 11 ayat 26. Iya, 1126, Kisah betul. Rasul 11:26. Setahun lamanya. Untuk
mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu Pertama kali. untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, itu di situ yang mengajar siapa? Yesus atau Paulus? Nah, kalau di sini ini sudah pasti sudah para rasul, ada Yohanes, ada Petrus. Tidak ada Yohanes di situ, Bang. Di Itu Kisah Barnabas Rasul aja. Jadi Kisah Rasul itu berbicara tentang pengajaran rasul-rasul. Coba kalau misalnya di Kisah Rasul pasal 3, siapa yang khotbah di sana? Itu Petrus. Di Antioquia Ya. yang dimaksud tadi yang disebut Kristen itu Di pengikutnya Antioquia Paulus. itu adalah Bang. jemaat juga Barnabas. yang dirintis oleh para rasul. Yang kemudian Paulus ke sana juga untuk melayani. Ya memang cuman Paulus di situ, Bang. Paulus, Lukas, Markus, Barnabas. Itu pun Barnabas udah pisah kongsi dengan Paulus. Jadi yang pertama kali Coba ya disebut di Kisah Ya, Rasul silakan. pasal 3 di situ Petrus berkhotbah. Di mana? Kisah Rasul pasal 3 itu Petrus berkhotbah. Di mana berkhotbahnya dia? Bentar ya. Menyembuhkan Petrus dan Yohanes ya. Kisah Rasul pasal 3, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes. Jadi di Kisah Rasul ini yang pasti masih ada murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang satu yang menyaksikan langsung, itu juga masih berkhotbah di Kisah Rasul, dan mereka pun ini kemudian bertemu dengan Paulus dan Barnabas. Ya, selain surat Paulus, Bang, Galatia 2 yang menceritakan bahwasanya Petrus itu sampai ke Antioquia, ada nggak pengabaran lain yang mengatakan bahwa Petrus sampai ke Antioquia? Karena kalaupun Petrus sampai ke Antioquia, menurut Paulus Galatia 2 nomor 8, Petrusnya di Antioquia itu hanya mengajar Injil kepada orang-orang yang bersunat. Nah, selain Galatia ini ada nggak cerita-cerita bahwa Petrus itu ke Antioquia? Kan nggak ada. Kalaupun dipaksakan dia ke Antioquia, Paulus kemudian memblokade bahwasanya Petrus ke Antioquia itu, ke Turki, hanya mengajar orang-orang yang bersunat saja. Ya, Petrus jadi, tidak pernah mengajar non-Yahudi. ya memang benar bahwa Petrus itu memang pelayanannya adalah orang-orang Yahudi. Paulus dikhususkan untuk orang-orang Non-Yahudi. non-Yahudi. Nah, itulah yang disebut Kristen pertama kali. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Paulus lah yang disebut Kristen pertama kali. Seperti itu, Bang. Jadi ketika dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah Kristus, berarti penyesatnya itu mengaku Kristus. Nah, dengan Kristus ini memakai nama Yesus. Dengan kata lain, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus kan memang akulah Yesus Kristus. Nah, itulah dia. Oknum yang datang kepada Paulus ini diduga palsu, bukan yang asli. Karena Paulus mengaku dia datang mengajarkan Injil, yang mana Injil yang diterima ini bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria pengajar Injil tengah-tengah Bani Israel, jelas itu adalah manusia. Yesus anak manusia menurut Yesus, menurut akal sehat, menurut ibunya, menurut bapak tirinya, menurut sepupunya. Yesus itu anak manusia. Tapi ada Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Itulah yang dituhankan Kristen hari ini. Oke ya, saya bacakan di Kisah Rasul pasal berapa nih? Pasal 9 ayat 5 di situ ya. Kisah Rasul 9 ayat 5. Ketika ke Damsik. Ya. Iya, Pak. Jadi ini perjalanan dari Damsik, pelayanan Paulus. Ia menangkap mereka dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik,
supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau? Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi ini adalah peristiwa ketika bagaimana Paulus itu mendapatkan surat kuasa dari pemimpin-pemimpin Yahudi di Yerusalem untuk membunuh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tapi dalam semangatnya dia membunuh orang-orang Kristen, kemudian Yesus datang kepada Paulus. "Yang kau aniaya itu aku, bukan pengikutku." Seperti itu. Jadi ini tidak mungkin adalah orang lain. Karena yang senang dianiaya itu adalah para pengikut Kristus yang mendampingi dia, yang menyertai dia. Termasuk diantaranya ada 500 orang yang mengantar dia naik ke surga. Mereka-mereka inilah yang tersebar. Mereka-mereka inilah yang dianiaya. Dan dalam puncak penganiayaan ketika Paulus sudah berapi-api kemana-mana, datanglah Yesus. "Yang kau aniaya itu aku." Jadi ini tidak mungkin orang lain. Ini tidak mungkin tiba-tiba ada sosok pemimpin yang berotoritas yang kemudian datang membela. Kalau bukan Yesus yang telah mati, yang telah naik ke surga, yang disalibkan itu. Oke. Itu maksudnya. Baik. Coba kita konsentrasi di dalam Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap secara rahasia kepada Yesus. Muridnya bertanya, Matius berapa itu? Matius 24 nomor 3. Yesus kemudian ditanyai oleh murid, "Katakanlah kepada kami, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku yang pertama, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yang kedua, langit matahari tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bintang tidak bercahaya. Kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku akan tampil di tengah langit, di awan-awan. Seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku." Itu tanda-tanda ketika yang datang itu adalah aku. Jadi ketika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti diiringi oleh tanda-tanda tersebut. Kalau aku yang datang, maka tanda-tanda itu menyertai. Apa itu? Matahari tidak bercahaya, alias gelap. Bulan tidak bercahaya. Itu ditulis di mana? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 27 sampai data nomor 30. Sekarang pertanyaannya, yang Anda katakan Yesus asli yang datang kepada Paulus. Ketika Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23-nya sampai nomor 26, jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau ke sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti, kalau aku yang datang, maka sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Pertanyaan saya,
Apakah ketika ada oknum mengaku kepada Paulus sebagai Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang? Apakah tanda-tanda itu ada, Pak Pendeta? Oke. Silakan. Jadi yang dinubuatkan di Matius pasal yang ke-24 yang Bang Suma baca, itu adalah kedatangan Yesus untuk seluruh manusia, bukan kedatangan Yesus untuk hanya Paulus. Bahkan kita semua akan melihat kalau kita masih hidup dia akan datang. Ini akan terjadi. Bumi akan bergoncang, bintang-bintang akan berjatuhan, itu akan terjadi, tapi belum terjadi. Itu akan terjadi pada saat nanti Yesus datang di akhir zaman. Yang pertemuan pernyataan Paulus dengan Yesus itu hanya pernyataan secara pribadi dalam rangka untuk memilih Paulus secara khusus untuk menjadi utusan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan apa buktinya? Bahwa apakah dia berhasil, ya sampai sekarang bukti adalah orang Romawi bisa bertobat percaya kepada Yesus, itu salah satunya adalah pelayanan Paulus. Tapi ya sekali lagi, kehadiran atau perjumpaan Yesus dengan Paulus di Kisah Rasul itu adalah perjumpaan pribadi. Dan yang dinubuatkan dalam Matius 24 ini adalah penubuatan umum di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya dan setelah itu kiamat. Justru perjumpaan pribadi, Pak Pendeta, Yesus minta muridnya waspada. Ya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, baca nomor 23-nya. Ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jadi perjumpaan pribadi Paulus ini yang jangan dipercaya. Justru itu Yesus mengatakan, kalau tanda-tanda itu tidak mengikuti kedatangan oknum yang mengaku Yesus Kristus, itu bukan aku, waspada, dia adalah penyesat. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya rebah ke tanah, melihat cahaya, mendengarkan suara, jangan kau percaya, itu bukan aku, itu Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Romawi, Belanda, Anda. Jelas itu, Bang. Andai saja Yesus asli, sabar. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus, di abad pertama sudah kiamat dunia ini. Tapi karena yang datang kepada Paulus palsu, maka dunia tidak kiamat. Karena bukan Yesus itu. Itu adalah penyesat yang ngaku Yesus. Gitu, abangku. Jadi begini, Bang. Iya, silakan. Kalau abang menghubungkan, memang kesannya seperti itu. Tapi kan dengan jelas di sini ada banyak Mesias. Mesias ada di sana, Mesias ada di situ. Tapi yang jelas waktu Paulus dijumpai oleh Yesus, ini hanya satu orang, tidak ada. Kemudian di Antioquia ada Mesias ngaku Mesias, kemudian ada di Alexandria ada Mesias, tidak ada. Cuma satu yang datang ke situ. Nah, ini maksudnya apa di sini? Mesias-Mesias palsu ini di akhir zaman itu akan banyak, bahkan terjadi mulai sekarang sudah banyak Mesias yang mengaku-ngaku Mesias kan. Itu bukan hanya dari kalangan siapa, dari kalangan Kristen sendiri ada yang mengaku-ngaku Mesias, dan itu baru awal. Nanti sebelum Yesus datang, itu akan lebih banyak lagi kepalsuan-kepalsuan akan muncul. Dan itu terjadi di penghujung akhir zaman nanti. Itu belum digenapi sekarang. Karena dikatakan di sini bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, saya terus terang bersyukur Bang Suma memberitakan firman Tuhan seperti ini. Ini adalah salah satu penggenapan. Karena tidak mungkin orang di luar Kristen memberitakan firman dengan di mana kita hidup hari ini. Bang Suma, teman-teman yang lain di YouTube, baca Alkitab sekalipun itu dengan motivasi apapun, bagi saya itu bersyukur. Karena itu adalah penggenapan zaman. Di mana-mana Injil diberitakan, entah itu dari orang yang tidak mengaku Kristus sebagai Tuhan ataukah siapapun, tapi itu adalah penggenapan. Kita sedang menuju ke sana, di mana Yesus akan datang
sangkakala berbunyi Yesus akan datang dan dia akan berdiri di atas awan. Dan kalau kita masih hidup, kita akan menyaksikan itu. Oke. Jadi ketika dikatakan banyak orang akan datang memakai namaku, ada Yesus di sana, ada Yesus, jangan kau percaya. Itu terbukti. Seluruh pengikut Paulus itu memberitakan nama Yesus dan berkata Yesus yang datang kepada mereka itu adalah Kristus. Ananias, kemudian penulis Matius, penulis Lukas, penulis Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Banyak Yesus-Yesus yang datang kepada mereka. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu semuanya akulah Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Itulah Yesus-Yesus palsunya. Termasuk murtadin-murtadin ini. Ngaku bertemu Yesus pada saat mereka haji, pada saat mereka umroh, pada saat mereka tahajud. Itu sedang bertemu dengan Kristus-Kristus palsu itu. Jadi andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka kiamat di abad pertama. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh. Itu tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus. Selain daripada tanda itu, hanya cahaya, rebah ke tanah, berbentuk rambut panjang, pakai jubah, bercahaya. Itu bukan Yesus. Itulah yang harus diwaspadai. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku nggak akulah Kristus? Mengaku. Jangan kau percaya. Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Kristen aja yang percaya. Kenapa? Karena Kristen tidak mengindahkan ucapan Yesus. Kenapa tidak mengindahkan? Karena Yesus berucap hanya untuk Bani Israel muridnya. Bukan berucap kepada Romawi. Romawi, ya paman, waspada kepada orang yang mengaku Yesus ya. Iya, tidak. Murid-murid Yesus, orang Yahudi lah yang diminta oleh Yesus waspada kepada yang datang kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Karisteng. Begitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Pak Pendeta mengatakan nanti kalau kita akan melihat dia datang, semua manusia akan meratap melihat dia di atas awan. Loh, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Karena tanda-tanda itu ternyata belum datang. Yesus hanya datang 2 kali. Selain daripada itu bukan Yesus. Kalau Yesus datang kedua kali dan kedatangan kedua kalinya itu belum datang, berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus in the gang? Itu kedatangan ketiga rupanya. Lebih dulu ketiga daripada kedua. Tidak Pak Pendeta. Kesimpulannya, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria. Silakan. Jadi ini ya, jadi jangan dimaknai kedatangan perjumpaan Paulus dengan Yesus itu adalah pribadi Yesus yang ada di surga sekarang. Tapi itu adalah penyataan dalam roh ya. Jadi karena kita percaya Tritunggal, sehingga setiap Allah menyatakan diri hari ini kepada siapapun, maka itu pasti penampakannya dalam wujud atau gambar Yesus. Termasuk kepada Yohanes itu, tapi gambar Yesus dalam spirit atau dalam kuasa Roh Kudus. Jadi itu pasti selalu akan interaksinya dengan manusia ini pasti selalu begitu. Jadi kepada siapapun Yesus akan memilih untuk dijadikan atau dipanggil khusus, dipilih secara khusus seperti Paulus misalnya. Maka itu akan penyataannya seperti itu. Misalnya Bang Suma bilang bahwa ya banyak kesaksian para murtadin sekarang yang dijumpai oleh sosok-sosok. Itu adalah penyataan dalam rohnya. Jadi ibaratnya begini Bang Suma gambarannya. Bang Suma di sana ada lampu, ya kan? Anda diterangi oleh lampu. Ya kan, tapi terang itu sendiri yang menerangi Bang Suma bukan lampunya. Lampunya itu ada jauh dari Bang Suma. Ya sama seperti hari ini.
Itu bukan Yesus yang, bukan wujud Yesus yang yang disalib, tapi itu adalah penyataan dalam roh, Itu adalah spiritnya. Karena kalau Yesus sudah melangkahkan kakinya di dunia ini, ya tadi Bang semua baca itu, ada matahari akan gelap gulita, kemudian bulan akan berjatuhan, bintang-bintang, kuasa-kuasa gelap langit akan goncang. Itu akan terjadi pasti. Kalau Yesus sendiri yang langsung melangkahkan kakinya ke dunia ini. Kalau bukan Siapakah yang Yesus, menjumpai Paulus? Siapakah yang menjumpai para murtadin? Itu adalah ibaratnya cahaya itu, terangnya itu yang datang ke mereka. Bukan lampunya sendiri, bukan lampunya. Ya, Pak Pendeta, itu gini Pak. kuasanya yang datang kepada Iya. mereka. Menurut Yesus sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelah dia kepada murid-muridnya itu siapa, Bang? Nah, kalau Aku- itu adalah pribadi orang-orang yang kemudian mengaku percaya Yesus, kemudian dia, ya misalnya begini ya, kami sekarang itu menghadapi yang namanya aliran sesat dari Korea, itu namanya aliran Shusenji, pemimpinnya itu mengaku adalah Mesias hari ini. Dan kemarin saya menghadapi mereka di pertemuan ini dan kita usir mereka. Itu salah satu contoh. Dan di belahan Ya, bumi enggak. yang lain pun ada orang-orang yang seperti itu sekarang mengaku adalah Mesias. Oke. Nah, orang-orang Gini, seperti itu. Jadi bukan Yesus yang itu adalah manusia seperti kita yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. oke gini Pak Pendeta. Yesus berpesan kepada muridnya adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, penolong yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Yesus sendiri atau ada oknum lain? Oke, saya bacakannya siapa akan datang. Ya, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 Itu di Yohanes. sampai nomor 15. Teman-teman kan mungkin sudah baca di sana ya, tidak perlu saya bacakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, sang penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini, Pak? Penghibur itu adalah pribadi Allah yang ketiga, itu roh hulula atau roh Yang kudus. datang kepada Paulus siapa? Nah, itu adalah Roh Kudus. Tapi Jadi Roh bukan Kudus, Yesus. Roh Kudus yang menyatakan dia. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Jadi Langsung kena di sini, Roh kena Kudus dia nih. itu datang. Roh Kudus menyatakan diri kepada Paulus, tapi dalam dalam Aku harus spirit pergi, atau dalam sebab gambarnya kalau- Yesus ya. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak datang. Berarti oknum lain, Pak. Yesus harus pergi supaya oknum lain itu datang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Oknum lain atau Yesus sendiri? Pasti Yesus. Ya, katanya oknum lain, kata Yesus. Itu waktu, jadi Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Jadi Di mana dalilnya, sekarang Pak? ini Di mana kuasa Roh dalilnya? Kudus berkarya. Kuasa Roh Tolong Kudus. dalil, Pak. Kalau Tolong dalil Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah, itu di mana dalilnya? Oke, sebentar ya, saya buka. Iya. Silakan. Ya, sambil lihat layar teman-teman Ambil ya. sebentar ya. Di Yohanes pasal yang ke 13. Jadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan jelas di sana disebutkan dalam bahasa Yunani kan Parakletos, penghibur Iya. atau Roh Kudus. Iya, Kenapa itu datang memakai setelah Yesus pergi. Ya, kenapa memakai Parakletos atau penghibur? Itu karena murid-murid dalam keadaan mereka bersedih kan, mau ditinggal. Jadi konteks yang paling nyambung dengan mereka adalah Roh Kudus itu akan menjadi menghibur mereka. Iya. Itu Yesus atau oknum lain? Ya, itulah yang kita percayai.
Allah itu esa dalam 3 karya penyataan. Jadi Yesus atau Roh Kudus yang hadir ke dunia ini Iya, hari tahu. ini adalah Yang Roh yang diutus oleh Bapa, dan Roh yang diutus oleh Bapa itu tidak bisa terpisah dengan Yesus, karena siapa yang memuliakan Dalilnya? Yesus? Dalilnya di mana, Itulah. Pak? Kalau dia tidak terpisah dan bukan beda oknum, Yesus tidak mungkin berucap, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Berarti aku dan penghibur itu beda. Makanya aku pergi, sebab kalau tidak pergi ya penghibur tidak datang. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi yang Saya datang. bukakan lagi Yang ya, datang, sabar. Kisah Rasul. Yang datang, kalau ada datang bernama Yesus, itu penyesat. Karena yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah penolong lain, bukan Yesus. Kalau Yesusnya yang datang, kiamat dunia. Tapi selama masih roh kebenaran yang datang atau penghibur yang datang, berarti masih ada masa perbaikan atas dunia ini. Tetapi kalau langsung Yesus yang datang, kiamat sudah dunia ini. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu bukan Yesus, Pak. Andai saja Paulus mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia, tetapi yang memberikan Injil kepadaku adalah Roh Kudus. Nah, itu baru pantas kita katakan itu bukan penyesat. Tapi masih perlu diuji. Tapi karena dia mengaku Yesus Kristus, maka dia kena kepada Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat dunia. Maka yang datang setelah aku itu adalah seorang penolong lain. Bukan aku, kalau aku yang datang kiamat. Tapi ingat, setelahku ada 2 yang datang. Yang pertama adalah penghibur, yang kedua adalah penyesat. Penyesat ini mengaku mengatasnamakan diriku dan mengaku juga Kristus. Hati-hati kepada dia. Tapi kalau yang satunya itu adalah penolong lain, penghibur, Parakletos. Nah, yang datang kepada Paulus Parakletos enggak? Bukan, tapi makhluk mengaku Yesus Kristus. Nah, kena kepada nubuatan Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak Kristen, Pak. Yang Kristen itu hanya korbannya Paulus yang ada di Antioquia dan Romawi. Sampai ke Belanda, sampai ke Anda. Gitu. Al-Quran kami juga mengatakan itu, Pak. Dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, bahwa kedatangan Nabi Isa adalah tanda kiamat. Begitu juga ucapan Yesus, kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, dan manusia semua di atas muka bumi ini akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana tidak meratap, Pak? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, ya berataplah. Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah-tengah langit. Nah, itulah bukti bahwa yang datang Yesus yang asli. Tapi kalau cuma dia sendiri yang rebah mendengarkan suara, itulah yang harus diwaspadai. Penyesat. Dan setelah itu apa? Paulus melakukan banyak mujizat kan? Sampai dia dianggap dewa Hermes oleh orang-orang pagan. Karena dia melakukan banyak mujizat. Nah, Yesus mengatakan dia akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Paulus yang menggenapi itu. Karena setelah dia datang, kiamat dunia. Tapi kalau Yesus palsu yang datang, tidak kiamat, tetapi apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria, Pak. Itu beda. Itu Yesus lain yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Makanya ketika Paulus, Anda baca kitabnya di dalam sejarahnya di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, setelah Paulus itu mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, Paulus ini yang dibimbing oleh Roh bernama Yesus Kristus itu bertaubat dari ajaran tersebut. Dalami lagi Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jelas itu. Silakan Oke, Pak Pendeta. Saya akan silakan. bacakan siapakah yang akan datang. Silakan. Kita mulai dari Lukas 24 dulu ya. Iya. Ayat 49.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Selanjutnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, siapakah yang dimaksudkan? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian di Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-2. Lanjutkan nomor 11-nya Pak. Di Kisah Rasul 1 nomor 11 lanjutkan. Oke, nomor 11. Iya. Nah, ini dia. Ayat 40. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan dosa dan menyuruh mereka. Ya, sebentar ya, 14. Kisah Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat, kata malaikat. Malaikat berkata, Yesus yang kalian terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti Di kalian dalam melihat pasal dia yang terangkat ke kedua, langit. ketika tiba hari Pentakosta itu ya. Kisah Rasul pasal ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi itulah pribadi yang datang setelah Yesus naik ke surga. Itulah pribadi itu. Ya, itu Lalu mereka nggak mulai ngaku berkata-kata Yesus dalam kan? bahasa lain, seperti Itu yang nggak ngaku diberitakan Yesus kan? oleh Roh itu kepada mereka untuk jadi Penyesatnya yang ngaku Yesus Kristus penyesat. Kalau yang datang di Pantekosta itu kan tidak ngaku Yesus, Pak. Yang datang Roh Kudus kan. Nah, sementara Yesus mewanti-wanti kalau ada yang ngaku Yesus Kristus. Itu yang terjadi di Paulus. Orang-orang yang kedatangan Roh Kudus di Pantekosta itu, kejadian itu di Kisah Para Rasul 3 yang Anda bacakan itu tidak pergi ke seluruh dunia untuk mengajarkan Yesus untuk disembah. Tidak. Paulus ini loh yang mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yesusnya menasihati muridnya, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Berarti ketika aku pergi yang datang siapa? Bukan Yesus. Tapi ketika aku pergi ternyata yang datang apa? Yesus. Kepada siapa? Paulus. Nah, berkaitan dengan Yesus yang datang setelah dia terangkat tapi tidak diikuti tanda-tanda kiamat, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab penyesat itu lihai. Bukti kelahiannya, kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti pengikut Kristus itu akan banyak. Nah, satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang ditengarai diduga pengikut Kristus adalah Kristen. Mereka kurang lebih 2 miliar, Pak. Karena memang Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Ada nggak tanda-tanda itu datang ketika Yesus mengaku datang kepada Paulus? Tak ada. Berarti kata Yesus kepada muridnya, waspada. Kalau Bapak Pendeta tidak waspada, wajar. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini muncul belakangan, yang kemudian justru menjadi pengikut Yesus yang datang kepada Paulus. Yang justru orang angkatan pertama waspada kepada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Begitu, Pak. Kalau kita mau jujur-jujuran terhadap data, maka ya jangan gengsi mengakui bahwa memang Yesus datang kedua kalinya diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Dengan kata lain, kalau tidak ada tanda itu, maka siapapun dia, mau Paulus ke, Petrus ke, Matius ke, kalau tidak ada tanda-tanda itu bukan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya Yesus palsu ini pun akan memperdayai murid-murid Yesus yang asli. Apalagi Kristen yang bukan pengikut Yesus pasti diobrak-abrik sama si palsu itu. Gitu kawan. Makanya Pak Pendeta kalau kita melihat nih ya dari kacamata akal sehat, seperti Kristen perpuluhan itu kan hanya untuk suku Lewi. Kenapa kemudian dilakoni oleh Kristen? Ya karena Kristen ini dihantarkan oleh Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tadi. Gitu loh. Kenapa Kristen kemudian berbeda ajarannya dengan Yesus anak Maria? Ya itu tadi. Karena yang mengajarkan Kristen ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa mereka percaya diri?
mengatakan mereka anak-anak Tuhan? Yaitu tadi, karena yang datang kepada Paulus itu adalah penguasa alam gelap, penguasa bumi, penguasa alam maut yang datang kepada Paulus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus kemudian di sana? Di data nomor 14-nya. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa dikatakan? Dunia ini akan segera dihakimi, disebabkan karena penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang bangkit pada hari ketiga, yang Anda bacakan tadi Lukas 24. Tapi kalau Anda melihat di dalam Lukas 24, Anda mundur ke data nomor 37-nya, murid-murid Yesus kaget karena mengira melihat setan. Saking oknum yang muncul ini, saking tidak ingin dikatakan setan oleh muridnya Yesus, adakah di antara kalian yang punya makanan? Nah, dikasih ikan goreng dan sedikit madu, supaya murid-muridnya percaya bahwa itu adalah Yesus. Padahal nonsen, itu bukan Yesus, Pak. Kedatangan Yesus itu ditandai dengan tanda-tanda langit, jatuh bintangnya, berjatuhan hancurkan dunia ini. Selama itu tidak terjadi, mau 1 miliar pun oknum mengaku berupa cahaya, berupa suara, berupa toke, berupa apapun itu, kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya mengaku akulah Yesus, jangan percaya, Pak. Itu kata Yesus. Simple sebenarnya. Cuman kan, ya silakan. Saya jawab ya. Jadi Silakan. apa yang teman-teman perspektifkan bahwa kehadiran Yesus yang sejak Roh Kudus tercurah di Yerusalem ketika para murid berkumpul, sejak saat itulah maka Yesus menyatakan diri dalam pribadi yang ketiga, yaitu dalam roh, sehingga justru itu meneguhkan siapapun yang coba mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus, itu tidak mungkin kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum siapapun yang mengaku bahwa dia adalah Mesias, itu sudah pasti palsu kalau tidak disertai dengan kuasa Roh Hulullah atau Roh Kudus. Nah, tapi pribadi Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus, dan juga ada banyak orang-orang yang kemudian teman-teman katakan bahwa mereka adalah para murtadin, itu adalah penyataan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang pribadi Yesus itu, bukan, tapi kuasanya. Yang tadi saya bilang, seperti kita diterangi lampu hari ini, bukan lampunya yang terangnya yang menerangi kita, lampunya sendiri ada di atas sana. Seperti itu, Bang. Ya, kan Yesus mengatakan kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Nah, sekarang seorang murtadin ditanya, kenapa kamu murtad? Karena pada saat aku di rumah lagi sholat tahajud, aku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, bercahaya, pakai jubah putih, rambutnya panjang, matanya mengkilap dan seterusnya. Lah, itu kan sama halnya dia berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di rumahku. Nah, nasihat Yesus jangan kau percaya. Begitu juga ketika Paulus mengatakan dia rebah ke tanah lalu terdengar suara dari langit. Kan sama halnya dia mengatakan, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bertemu Yesus dalam rupa suara. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab kedatanganku tanda-tandanya bla 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 bla. Kalau itu tidak ada, itu semua bukan aku. Itulah penyesat yang harus kamu waspadai. Dan penyesat yang datang itu adalah sangat sakti. Kenapa dia sakti? Karena dia mampu menyesatkan banyak orang. Bahkan bukan hanya banyak orang, bahkan orang-orang pilihan pun disesatkan oleh oknum tersebut. Jadi Yesus mengatakan, tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Paulus ada enggak tanda-tanda itu? Kepada murtadin ada enggak tanda-tanda itu? Tidak ada. Nah, sekarang alasan Pak Pendeta, memang bukan Yesus yang datang. Ya sudah, berarti bukan Yesus.
Oh, dia hanya berupa cahaya. Iblis pun datang dalam rupa cahaya. Di dalam Lukas, Yesus berkata, Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam rupa cahaya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, apa kata kitab saudara? Waspadalah, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan. Berarti roh ini juga bisa disebut nabi. Kenapa? Karena mereka menerima pengajaran dari roh yang lain yang bukan dari Tuhan. Makanya orang Kristen itu diajarin apa, Pak? Menyembah roh, kan? Bukankah roh itu makhluk halus, Pak? Iya kan? Sadar nggak di situ, Pak Pendeta? Saya jawab ya. Silakan. Saya sepakat bahwa Yesus, pribadi Yesus, yang adalah pribadi Tritunggal itu belum datang. Yang datang itu adalah rohnya. Mantap ya. Nah, dan kenapa dia selalu bahwa rohnya itu pasti datang dalam menyerupai Yesus? Justru supaya tidak ada pemalsuan, karena di dunia ini kan ada banyak roh. Bisa roh dari pohon beringin, roh dari kuburan, roh dari ada banyak roh-roh. Kita ini dikelilingi oleh berbagai macam roh. Saya keluar rumah saya ini, di depan pohon itu katanya ada roh. Itulah yang membedakan. Kalau roh-roh yang penyesat, roh-roh yang palsu itu pasti tidak datang dalam wujud Yesus. Tapi kalau roh yang benar, roh yang memuliakan Yesus, pasti dia akan menjumpai seseorang siapapun. Dan itulah yang dilihat oleh Paulus. Dan juga ada banyak orang yang melihat itu. Dan apa bukti bahwa itu bukan Yesus yang palsu? Semua orang yang melihat itu tidak pernah memuliakan Yesus yang lain, tapi mereka selalu memuliakan Yesus yang dari Nazaret, yang mati di atas kayu salib, kemudian naik ke surga dan ada di surga sekarang. Tidak pernah mereka memuji Yesus yang lain, pasti hanya satu. Jadi gini, Pak. Yesus berkata di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh, Pak, yang disebut. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa itu? Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda memuliakan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, Anda angkatan jahat. Itu satu. Yang kedua, coba Anda baca di dalam data selanjutnya di Matius 12 itu. Ada orang bertaubat dari kaum Farisi, ahli Taurat. Bertaubat dia dari membunuh. Lalu kemudian bersih, iblisnya keluar ketika dia bertobat. Tapi iblis yang keluar ini kembali kepada oknum yang bertobat ini. Bahkan bukan hanya kembali sendiri, dia mengajak 7 roh yang jauh lebih jahat dari dirinya untuk masuk kepada oknum Farisi yang bertobat tadi. Dan setelah 8 setan masuk ke dalam dirinya, dia lebih jahat daripada hanya sekedar membunuh jasad. Pada saat 8 roh masuk ke dalam dirinya, kejahatannya itu bukan hanya membunuh jasad saja, tapi membunuh akal sehat. Kalau ada orang membunuh jasad itu tidak seberapa, Pak. Tapi kalau dia mampu membunuh akal manusia sampai orang itu gila permanen, dan apa yang dia gilakan itu bukan cuma 2 orang tapi miliaran orang, itu adalah penjahat yang sangat-sangat kejam. Itu fakta, dalil di Bible yang mengatakan itu. Makanya kami umat Islam diperintah oleh Rasulullah, jangan kau terima Bible itu dan jangan pula kau tolak. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada pelajaran. Ini pelajarannya untuk umat Islam. Kami belajar tentang Bible dan uraian-uraian Al-Quran itu jelas tentang sikap, perbuatan, ciri khas, tipikal karakter orang-orang yang disesatkan kemudian, yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mati menebus dosa-dosa manusia, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu disalibkan dan seterusnya. Padahal Yesus sendiri di dalam Bible milik orang Kristen dikatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga Yunus keluar dari perut bumi, perut ikan. Artinya manusia yang dikuburkan keluar dari goa pada hari ketiga. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat.
Anda menggaungkan kebangkitan, Anda angkatan jahat. Anda menggaungkan Paulus bertobat. Justru pertobatannya Paulus dari membunuh murid Yesus, setelahnya dia bukan lagi bertobat. Dia kerasukan 8 setan. Saya tidak mengada-ngada, Pak. Saya membaca Bible. Saya ini meskipun saya tidak sekolah pendeta, saya bukan lulusan STT, tetapi kalau berbicara mengenai Bible, saya tidak ada tendensi uang, saya tidak ada tendensi dogma dan doktrin. Saya bebas menggunakan akal sehat saya yang diberikan Tuhan saya kepada saya untuk membaca, menilai, dan melihat apa yang ada di dalam Bible Bapak itu sendiri. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Setelah diterangkan mengenai angkatan jahat. Angkatan jahat ini kemudian apabila roh jahat keluar dari dirinya, maka roh jahatnya itu roh jahatnya ini kemudian mengembara di padang tandus. Nah, kemudian roh jahat ini tidak menemukan tempat, maka roh jahat kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Lalu kemudian memanggil roh jahat yang lainnya masuk ke tempat yang bertaubat tadi. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Dari mana kemudian Kristus mendapatkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia sebagai tumbal di atas salib? Dari mana? Dari Paulus. Siapa yang membisikkan Paulus? Ia makhluk roh halus tadi yang ngaku Yesus itu. Yesus ada nggak mengajarkan nebus dosa pakai manusia? Nggak ada. Baca Matius 8 nomor 4. Yesus berkata kepada muridnya, pergilah engkau, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Korban hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebusan dosa kepada Elohim, kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia, Pak. Tak ada manusia menebus dosa. Hanya makhluk ngaku Yesus yang datang kepada Paulus yang kemudian mengajarkan penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal di dalam Imamat 11 nomor 20, 18 nomor 21 Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Keluaran 23 nomor 8 nomor 7 nomor 8. Jangan kau mempersembahkan orang benar. Jangan kau korbankan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau menzalimi orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan malah nebus dosa, Pak. Tetapi oleh setan, pembunuhan terhadap Yesus diputar. Itu adalah untuk nebus dosa manusia. Dari mana? Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Boleh enggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Apa akibatnya kalau membunuh Yesus? Dosa besar. Apa akibatnya? Neraka. Berarti membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, upahnya neraka, bukan nebus dosa. Tapi dibalik oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus, akulah Tuhan Paulus. Aku datang nebus dosa Paulus, keluar dari kubur Paulus. Padahal yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Pak, yang keluar dari kubur. Itu angkatan jahat yang menerima tanda itu simbol. Apa bukti? Apakah murid Yesus yang ke-11 ini selain Yudas percaya kebangkitan pada hari ketiga? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Satu perikop Anda baca. Tidak ada murid malah mengatakan itu bohong, itu cerita kosong, itu omong kosong, itu hurapat, itu angan-angan. Itu cerita dongeng menurut murid Yesus. Gurumu sudah nggak ada di kubur loh. Nggak mungkin, itu bohong, itu omong kosong. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak menerima tanda-tanda angkatan jahat. Yang percaya kebangkitan itu hanya angkatan jahat. Kristen ini apakah dari Bani Israel? Bukan. Kristen ini berasal dari Antioquia, menyebar sampai Roma, Yunani, sampai ke Belanda. Bukan Bani Israel. Mereka ikut siapa? Ikut murid-murid Yesus yang tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Atau mereka ikut kepada yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Jawabannya, Kristen ikut kepada yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Coba. Oke, coba Anda renungkan ya. itu. Silakan. Saya luruskan dulu. Lukas 11, siapa itu angkatan jahat?
Kalau Lukas 11 ayat yang ke-28, angkatan jahat ini orang-orangnya. Ketika orang banyak itu mengerumuninya. Orang banyak ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang selama itu berseberangan dengan Yesus. Dan bahkan sampai hari ini pun mereka belum terima bahwa dia adalah Mesias. Itu sebabnya ketika orang-orang banyak ini berkumpul, Yesus berkata, angkatan ini. Nah, angkatan itu siapa? Orang-orang Yahudi yang selama itu selalu berseberangan dengan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa pun selain daripada tanda Nabi Yunus. Dan itu maksudnya dirinya sendiri. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikian juga Yesus hanya 3 hari 3 malam dikubur, kemudian dia bangkit. Artinya apa? Bahwa orang Yahudi bahkan tergenapi sampai hari ini. Yesus bangkitnya di sana, Yesus mujizatnya di sana, tapi itu hanya sebatas tanda bagi orang Yahudi, digenapi sampai hari ini. Jadi itu angkatan jahat itu bukan siapa-siapa, tapi orang-orang Yahudi. Yang lainnya bahwa tentang penebusan. Justru itu kenapa kita orang Kristen kemudian masih memakai kitab Taurat. Karena penebusan Kristus itu tidak terlepas daripada spiritual atau apa namanya, penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh ritual agama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Yesus ini kan datang sebagai orang Yahudi, sehingga apapun yang menyangkut tentang Yesus ketika ada di dunia ini, secara spiritualnya itu harus menggenapi dan sama dengan orang-orang Yahudi. Apa yang digenapi oleh Yesus hukum Taurat? Bahwa penyembahan-penyembahan, korban-korban bakaran, kemudian pencurahan darah itu tidak ada lagi. Tapi bagi orang Yahudi kan mereka tidak terima. Sampai hari ini pun mereka masih, korban-korban itu masih berlangsung. Padahal Yesus bilang, aku sudah datang menggenapi. Kalian tidak perlu ada lagi korban darah. Tidak perlu lagi ada sembelihan. Sebab aku sudah datang menggenapinya. Darahkulah yang menjadi tebusan. Karena tidak mungkin darah binatang itu bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Kecuali darah anak domba Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus digelar sebagai anak domba Allah. Bahkan kelahirannya pun sampai dia harus lahir di tempat domba, kemudian di Migdal Eder. Di Migdal Eder itulah tempat di mana orang-orang Yahudi dari dulu memelihara domba-domba untuk dipersembahkan di Bait Allah. Dan Yesus menggenapi sebagai anak domba Allah. Dia lahir di Migdal Eder itu untuk menjadi korban sebagai anak domba Allah yang menggantikan dan menghapus dosa dunia. Jadi kalau misalnya tadi Bang Suma menarasikan bahwa kenapa harus darah manusia, bahkan ini bukan darah manusia biasa, tapi darah anak domba Allah, darah Kristus, darah anak Allah sendiri yang kita percaya sebagai dia adalah anak Allah, datangnya dari Allah. Karena itulah yang bisa menghapuskan dosa manusia, itulah yang sempurna bisa menghapuskan dosa, termasuk dosa Bang Suma. Kalau saudara Bang Suma percaya dan semua yang ada di sini, termasuk kita semua. Dan tidak mungkin darah binatang, tapi darah ilahi sendiri dalam Kristus Yesus yang dikorbankan, sehingga itu memenuhi syarat. Syarat itulah yang darah itulah yang memenuhi syarat untuk menghapuskan dosa dunia. Nah, dari mana pengorbanan itu? Pengorbanan itu tidak serta-merta terjadi tanpa ada dasarnya. Itu dasarnya mulai dari taman Eden. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kemudian untuk menutupi ketelanjangan mereka, kemudian Allah sendiri memotong binatang untuk memakaikan kulit domba kepada Adam dan Hawa. Dan itu adalah gambaran, itu adalah proto-evangelium, gambar prototipe penebusan yang kemudian digenapi oleh Yesus. Oke, silakan. Oke, iya baik. Jadi gini Pak, saya bacakan satu data ya. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Lalu buat apa dia turun?
Ini akal-akalan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Kemudian Anda baca Yeremia 31, Pak. Endingnya di antara 31 sampai nomor 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nomor 34-nya, dengarkan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Lalu buat apa turun Pak jadi bayi mati digantung? Ini ajaran dari Yesus Kristus yang dibisikkan kepada Paulus. Orang Yahudi tamat tentang penebusan dosa itu, Pak. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Adam mewariskan dosa, mana dalilnya Pak? Adam mewariskan dosa. Itu hanya karangan Yesus Kristus palsu kepada Paulus dalam Roma 5 nomor 12. Gak ada itu Pak, dosa-dosa diwariskan gak ada. Yang ada bohong yang diwariskan. Jadi bukan dosa waris tapi bohong waris. Kalian hanya mewariskan kebohongan kepada keturunan kalian Pak. Tidak ada itu, coba tunjukkan datanya. Di mana ada mewariskan dosa kepada manusia? Ada nggak dalilnya? Tidak ada Pak. Satu dalil pun tak ada. Selain karangan Roma, karangan Paulus. Setelah menerima bisikan dari makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya orang... Ya silakan Anda tunjukkan. Saya jawab dulu ya. Silakan. Teman-teman sambil ditatap layar tembusin sampai 1M ya biar komalnya kuat. Saya jawab dulu tentang Yehezkel itu ya. Nubuatan Yehezkel. Kemudian di dalam 2 Tawarik tadi 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah itu kan adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dan Tuhan hadir. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian menyertai sampai ke tanah Kanaan, itu adalah kehadiran Allah. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Nah karena itu sebetulnya justru kita bersyukur di luar bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel itu benar-benar menjadi orang-orang yang taat berserah penuh, maka mereka lah akan jadi bangsa pilihan. Mereka akan menjajah kita secara spiritual. Tapi karena bangsa Israel itu gagal, tidak memenuhi syarat, tegar tengkuk, sekalipun mereka sudah disertai dengan tiang awan, tiang api, mujizat terjadi, laut terbelah, kemudian bagaimana Allah membela mereka ketika keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang luar biasa, itu pun tidak membuat mereka untuk mempercayai Allah berserah penuh kepada Allah. Mereka tetap menolak, mereka tetap tegar tengkuk, mereka bersungut-sungut. Nah sehingga bangsa pilihan itu tidak jadi bagi bangsa Israel. Nah karena itu ada perjanjian baru di Yehezkel pasal yang ke-37 itu. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku, rohku akan tinggal di dalam mereka, ya kan? Sehingga mereka tidak lagi diajar oleh orang lain, tapi di dalam roh mereka itu akan tertulis loh atau firman Allah. Dan itu digenapi oleh Kristus setelah dia disalibkan, kemudian naik ke surga, dia mengirim Roh Kudusnya, dan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sekarang, dan dari sejak Kisah Rasul sampai hari ini, itulah yang digenapi. Bukan lagi orang Israel yang bagaimanapun juga dengan Tauratnya itu, tapi orang-orang yang menerima roh itu. Yang kedua, yang tadi adalah yang tadi saya ceritakan itu ya, di Kisah Rasul digenapi. Habis ini mungkin Rasul, lanjut ya. TikTokan aja Guru Nda. Yang selanjutnya Bang Suma tentang dosa waris. Ya, ini pendapat kami ya. Apa bukti bahwa dosa itu diwariskan? Itu ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya tidak tahu apakah sama dengan konsep kitab teman-teman di Al-Quran, tapi di Bible dengan jelas bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi pertama adalah ada kutukan terhadap si ular. Kemudian untuk manusia adalah terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dengan setan.
atau iblis itu sebabnya kenapa Yesus itu harus lahir dari seorang perempuan, itu digenapi dengan nubuat itu. Dan apa bukti bahwa dosa warisan itu ada? Perempuan akan melahirkan dengan susah payah, dan sampai hari ini kan tidak ada yang sambil jalan-jalan ke mall melahirkan sambil tersenyum, tidak ada yang karena itu kutukan dari sana. Yang ketiga adalah kenapa kita harus bersusah-susah sampai hari ini, malam-malam begini kita masih ngobrol seperti ini, kan harusnya tidak perlu begini. Kita besok berangkat pagi-pagi subuh, pulang paling bawa penghasilan berapa, itu kenapa? Kutukan dari sana yang berjalan. Bukankah sebelum manusia dalam dosa sudah dijelaskan, Adam tinggal mau pilih apa, mau ngambil apa, bahkan ketika di Taman Eden Tuhan menyiapkan semua, alam menyiapkan semua, tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam bersusah payah untuk mencari rezeki, dan itu pun ditularkan kepada kita sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah tentang dosa kematian. Bukan kematian secara fisik saja, karena memang kita sedang menuju kepada kematian secara fisik, tapi itu kematian secara spiritual. Kalau dulu Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa serdagurau, setelah mereka jatuh dalam dosa, citra diri Allah dalam manusia itu hilang. Kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh Ya, Paman Pendeta, gantian ya, biar nggak kepanjangan ya, Paman. Oke, itu buktinya bahwa dosa warisan itu ada. Iya, jadi yang saudara sampaikan ini itu pengaruh dari Yesus Kristus yang datang kepada saudara melalui Paulus. Saudara tidak bisa membuktikan adanya data di dalam kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil bahwa Adam mewariskan dosa kepada anak cucunya. Itu hanya sangkaan kalian saja. Cocokologi biar orang percaya agar menyembah makhluk roh yang ngaku Yesus tersebut. Jadi gini, kalau Yesus itu datang kemudian mati untuk nebus dosa kutuk yang diwariskan oleh Adam, maka Anda harus menjilat ucapan Anda sendiri. Setelah Yesus mati menebus kutuk di atas tiang salib, maka orang-orang lagi ke mall melahirkan pun bisa. Karena kutuknya sudah nggak ada lagi kesakitan. Orang-orang sekarang tinggal bilang mau makan durennya duluan datang. Baru ketika mereka mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah ada duluan. Tapi faktanya, Yesus mati konyol berarti. Karena tak memberikan efek apa-apa. Wanita melahirkan masih bersakit-sakitan. Orang cari nafkah masih bersusah-susahan. Jadi itu cuma akal-akalan gereja saja. Katanya nebus dosa, nebus kutuk. Artinya kalau sudah ditebus utang itu lunas. Lunas gak? Wanita sekarang masih sudah gak susah lagi melahirkan gak? Sampai detik ini Pak Bom sudah hamil 30 tahun tidak melahirkan. Bukti bahwa itu hanya bullshit. Orang masih susah cari. Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri. Edis kalau tidak nipu-nipu di TikTok tidak akan bisa makan dari Gap. Masih susah orang cari makan. Padahal Yesusmu sudah mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Mana buktinya? Dikutuk paman. Makanya Yesus turun untuk melepaskan kutuk itu. Orang Kristen melahirkan pada berlarian ke bidan, ke rumah sakit. Mana buktinya kutuk itu lepas? Nggak ada, bullshit, hanya penipu-penipuan ajanya itu. Nah sekarang kalau Anda menyangkal pernyataan saya, tolong buktikan di mana dosa waris itu diteruskan kepada anak-anaknya. Kalau Anda mengatakan buktinya kita susah, loh buktinya kita mati, loh monyet juga susah, monyet juga mati, padahal tidak ada monyet makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, mati juganya mereka, susah juganya mereka. Artinya ini cuma akal-akalan demi untuk menjual Yesus Kristus agar dituhankan. Inilah cara penyesat. Kan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah supaya jangan kau disesatkan, sebab akan datang penyesat mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata Kristus. Ya namanya penyesat, alatnya lengkap, otak yang dirusak. Makanya muncul dari seorang pendeta mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saudara mengatakan bla 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 bla, padahal 2 Tawarik itu sudah sangat jelas. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa dari surga. Ngapain turun jadi bayi?
Tidak ada itu Pak Pendeta. Mohon maaf nih, saya sudah ngantuk jadi saya ajak Bapak untuk bercanda. Tidak ada itu Pak. Yang Anda usung itu hanya misi dari Yesus Kristus yang datang kepada Paulus agar dipercayai. Maaf. Ya, jualan Anda itu bagi kami enggak laku. Itu tidak masuk akal dan tidak didukung oleh dalil. Silakan. 2 Tawarik 3:14 itu kan tidak terjadi. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Karena apa? Buktinya apa? Tidak terjadi. Bahkan bait suci orang Israel pun berapa kali dirobohkan. Artinya bahwa kalau itu digenapi, bait suci mereka tidak dirobohkan dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, sekali lagi kita jadi hambanya orang Israel, tapi syukur itu tidak digenapi. Yang kedua adalah mengenai dosa waris. Ya, saya katakan bahwa dosa waris buktinya terjadi seperti itu hari ini. Tidak berarti bahwa ketika Yesus menanggung kutuk itu sudah sempurna, ditebus belum. Nanti kalau Yesus datang memerintah sebagai raja, itu baru digenapi secara sempurna. Tidak ada lagi kesusahan di sana. Tidak ada lagi kematian di sana, tapi kehidupan kekal di situ digenapi secara sempurna. Tapi hari ini pun, kalau orang benar-benar percaya, bisa mengalami. Waktu kalau benar-benar percaya dan yakin, bisa mengalami janji itu. Artinya, dia bisa dapat rezeki gampang, diberkati dengan luar biasa, bahkan tidak dikuasai lagi dosa, bisa lepas dari dosa, lepas dari sakit penyakit, belenggu-belenggu sakit penyakit, itu bisa terjadi hari ini. Tapi itu baru receh-recehnya, belum sempurna, belum utuh, karena kita masih dalam tubuh yang berdosa. Nanti setelah kita tubuh yang berdosa ini digantikan dengan tubuh kemuliaan, baru di situ digenapi secara sempurna apa yang dijanjikan oleh Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu Bang Suma. Saya pikir kita sudah ngantuk semua. Saya juga mau istirahat Bang Suma. Terima kasih untuk silakan Pak Pendeta. Terima kasih juga. Selamat melanjutkan puasa. Tinggal beberapa hari. Kami doakan supaya teman-teman bisa mendapatkan hidayah khusus selama bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lahir secara masuk ke dalam kefitraan, kembali kepada asal kita, menjadi manusia-manusia yang membawa damai, membawa sukacita, damai sejahtera di mana pun kita berada. Terima kasih Bang Suma. Makasih Pak Pendeta Metanoia. Siap. Pak Pendeta Saturun. Ya. Kesimpulannya nggak ada. Yang datang kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Kesimpulannya nggak ada loh Pak Pendeta. Ya, sekali lagi itu adalah Yesus dalam rohnya, ya, dalam rohnya, bukan pribadinya, tapi Yesus dalam roh. Itu rohnya ya. Yesus kan pribadinya Yesus juga, Pak. Ya. Terima kasih. Beda, mesti kita masuk ke dalam konsep Tritunggal, tapi terlalu panjang lagi lah, kita sudah ngantuk. Terima kasih. Oh iya. Pusing bagaimana. Gagal 20 juta. Padahal saya berharap saudara pendeta ini yang bisa memenangkan 20 juta. Ternyata lah harus masuk ke Tritunggal dulu. Yang datang Assalamualaikum Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandoti, Kandita. Kandoti. Yang datang, yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tapi pribadi rohnya ke Tritunggal. Ini jawaban apa ini, Banyuma? Ya itu nggak jadi 20 juta. Udah zong kita dibuat ngantuk malahan. Lari yang ke Tritunggal. Padahal jelas-jelas loh teman-teman. Adalah lebih baik jika benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi supaya penolong, yaitu seorang penolong, seorang loh. Seorang berarti manusia. Nah, berarti menurut Yesus yang datang setelahnya itu adalah roh kebenaran. Bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus justru Yesus, tapi tidak diiringi oleh tanda-tanda. Artinya yang datang kepada Paulus
ya diduga adalah penyesat. Itu yang ada di dalam Bible. Jadi 20 juta masih aman di kantong.